Kita semua tahu bom nuklir itu ngeri banget kan? Tapi pernah kepikiran nggak kalau ada senjata yang jauh lebih parah dari itu? Hari ini kita bakal bahas beberapa konsep senjata spekulatif yang mungkin bakal bikin bulu kuduk berdiri. Oke, sebelum kita ngomongin yang lebih gila lagi, kita harus samain persepsi dulu. Seberapa ngerinya sih bom nuklir yang udah kita kenal itu? Mari kita kembali sejenak ke suasana pasca ledakan nuklir. Coba bayangin, di satu kota yang bisa dirasain cuma dingin sama sunyi senyap. Ini bukan film loh, ini kenyataan pahit yang dialami para penyintas di Jepang. Dikelilingi kabut kuning kecoklatan dan keheningan yang, menakutkan. Pemandangan yang mereka saksikan itu, susah dibayangin. Ada cerita tentang seorang pria yang terus berjalan padahal kakinya udah tinggal tulang doang. Tubuh-tubuh lain dipenuhi bintik-bintik aneh akibat radiasi. Benar-benar mimpi buruk. Dan yang bikin lebih merinding lagi, bom-bom pertama itu ternyata cuma pembukaan. Manusia setelah itu malah bikin bom yang 1000 kali lebih kuat. 1000 kali. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Dengan kengerian kayak gitu aja, apa mungkin manusia bisa menciptakan sesuatu yang jauh lebih buruk lagi? Oke, kita masuk ke kemungkinan pertama. Gimana kalau ada robot yang bisa memakan kehidupan? Lahir dari ide bahwa mesin bisa diprogram untuk berkembang biak kayak makhluk hidup. Dan ini bukan cuma khayalan fiksi ilmiah loh. Para ilmuwan tuh udah beneran berhasil menciptakan robot organik super kecil yang bisa, bikin salinan dirinya sendiri dari sel-sel hidup di sekitarnya. Nah, ini dia nih. Teknologinya itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, tujuannya bisa bagus banget. Misalnya buat bersihin tumpahan minyak di laut atau merakit komponen elektronik super kecil. Tapi di sisi lain, potensi kehancurannya itu gede banget. Coba deh bayangin kalau versi militernya dibuat. Diprogram buat terus-menerus menggandakan diri tanpa henti. Setiap sel hidup yang disentuh langsung diubah jadi salinan baru dari robot itu sendiri. Prosesnya itu cepet banget. Dari satu robot, dalam waktu kurang dari setengah hari aja, jumlahnya bisa meledak jadi miliaran. Mereka bakal memakan semua manusia, hewan, tumbuhan, apapun yang organik. Dan hasil akhirnya? Skenario terburuknya, nggak sampai 24 jam, seluruh kehidupan di bumi bisa-bisa cuma jadi gumpalan lumpur abu-abu raksasa. Planet kita isinya cuma triliunan robot mikro yang terus-terusan nyari makanan baru. Oke, dari robot kita pindah ke sesuatu yang sebenarnya udah lama banget ada bareng kita. Musuh biologis tertua manusia, tapi dengan sentuhan modern yang super ngeri. Kita semua tahu kan seberapa mematikannya penyakit alami. Contohnya flu Spanyol tahun 1918. Itu korbannya sampai 100 juta orang. 3 kali lipat lebih banyak dari total korban Perang Dunia Kedua loh. Itu penyakit alami. Dan kengerian perang biologis itu bukan cuma teori. Ini kutipan dari kisah nyata seorang gadis kecil di Tiongkok setelah Jepang ngejatuhin bom yang isinya kutu terinfeksi. Bayangin, bantalnya basah darah, kulit wajahnya membusuk, mengerikan. Nah, di zaman sekarang, kita punya rekayasa genetika. Teknologi ini bisa dipakai buat hal baik, kayak bikin virus yang khusus menyerang sel kanker atau bakteri pemakan plastik. Tapi, teknologi yang sama persis bisa dipakai buat menciptakan senjata biologis yang sempurna. Jadi, coba bayangin, satu kuman super yang direkayasa. Tingkat kematiannya kayak rabies, nyebarnya secepat COVID. Mutasinya nggak berhenti kayak HIV, dan daya tahannya sekuat bakteri TBC. Dan semua itu disebar lewat udara yang kita hirup. Berikutnya, kita beralih ke senjata yang konsepnya diambil dari rahasia paling mendasar alam semesta itu sendiri. Sesuatu bernama antimateri. Jauh di dalam akselerator partikel raksasa, para ilmuwan lagi sibuk menciptakan antimateri. Gampangnya, ini adalah kembarannya materi biasa, tapi dengan muatan yang berlawanan. Dan kalau mereka ketemu, boom! Mereka saling memusnahkan dan melepaskan energi yang luar biasa besar. Nah, ini yang bikin gila. Coba lihat perbandingannya. Cuma butuh antimateri seberat 12 butir beras buat menghasilkan ledakan yang setara dengan satu bom nuklir Hiroshima. 12 butir beras doang. Biar kebayang kekuatannya. Kalau bom antimateri dengan kekuatan kayak bom Hiroshima dijatuhin di Jakarta, gelombang kejutnya itu bisa dirasain sampai Pontianak. Satu kota luluh lantak, getarannya sampai ke pulau lain. Oke, yang terakhir ini agak beda. Gimana kalau senjatanya bukan bom, bukan kuman, tapi langit di atas kepala kita? Ini bukan cuma teori loh. Dulu, waktu Perang Vietnam, militer Amerika Serikat itu berhasil bikin hujan buatan untuk mengacaukan jalur pasokan musuh.
Akibatnya, tanah longsor, kelaparan, dan bahan kimia yang dipakai bahkan menyebabkan cacat lahir pada bayi-bayi. Kalau kita ngomongin skala global, konsepnya makin liar. Ada teori soal menaruh cermin raksasa di luar angkasa buat menghalangi sinar matahari, atau menyemprotkan partikel khusus ke atmosfer untuk mengubah iklim bumi secara total. Semua teknologi tadi, entah kenapa, ngingetin kita sama satu mitos kuno tentang sifat kekuatan yang selalu punya dua sisi. Iya, ini dia dilema utamanya. Banyak dari konsep-konsep ngeri ini sebenarnya cuma efek samping dari riset yang tujuan awalnya mulia, yaitu untuk memajukan peradaban kita. Teknologi yang sama bisa dipakai untuk menghangatkan atau membakar habis. Spesies kita menamakan diri Homo sapiens, yang artinya manusia bijaksana. Tapi pertanyaannya, apakah kebijaksanaan kita bisa tumbuh secepat kekuatan kita? Sebuah renungan untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak.